nasabnya Rasulullah aja dipalsukan, apalagi ajarannya. Kan banyak yang tertipu dengan kepandian-kepandian mereka. Yang jelas manusia harus punya guru yang ditiru, guru mursyid, guru yang bersama dengan Rasulullah. Guru mursyid itu Rasulullah. Lah pentingnya mempunyai guru mursyid itu untuk apa, Mbah? Pentingnya itu. Guru mursyid kan yang akan memberi jalan kita, perilaku kita yang menyambung dengan Rasulullah. Apa yang dikerjakan Rasulullah pasti akan diajarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi dengan kita tim Padepokan Putra Bengawan. Salam bahagia kepada sedulur-sedulur dimanapun Anda berada. Saya ucapkan terima kasih kepada sedulur-sedulur semuanya yang selama ini sudah membantu berkembangnya channel Padepokan Putra Bengawan dengan cara mensubscribe, like, share, dan komen. Mudah-mudahan atas kebaikan sedulur-sedulur semuanya Allah membalas beribu-ribu kali lipat kebaikan, dibukakan pintu-pintu rezeki yang halal yang barokah, digampangkan berbagai macam urusan. Di kesempatan hari ini kita tim Padepokan Putra Bengawan mau mengungkap dari sisi gaib apa sebenarnya makna apa yang kita lihat, belum tentu itu yang sebenarnya. Dengan kata-kata itu kita penasaran, ingin mengungkap dari sisi gaibnya. Untuk menyingkat waktu, monggo sedulur kita mulai proses mediumisasinya. Mohon doanya, mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan lancar, tidak ada halangan sedikit apapun. Dan di kesempatan hari ini kita ditemani Bapak Widodo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat nggih Pak Dodo? Alhamdulillah. Monggo dimulai proses mediumisasi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya mohon dibantu dibersihkan semua kotak-kotak jin, setan, iblis, siluman di dalam dan dilempar kepada Allah. Harus dan saya mohon di benteng tubuhnya tetap setelah keluarganya, roh dan sukma jasad terbenteng semua sampai proses medium ini selesai. Yang nekat masuk atau menerobos atau mengerecap itu mas tapan dan terlengkap Allah. Haus. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, sesuatu gaib yang bisa menjelaskan tentang apa yang kita lihat belum tentu yang sebenarnya. Sallallahu alaihi Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku teman-teman bisa sinkron menyesuaikan tubuh energinya, menyesuaikan kita suara terbuka, bisa berkomunikasi dan manusia baik dan benar. Allah. Mohon maaf. Dengan siapa nggih ini? Dengan roh. Panjenengan dari mana panjenengan? Dari Kayangan. Roh dari Kayangan. Iya. Panjenengan namanya siapa? Jagawardana. Jagawardana. Panjenengan usianya berapa tahun? Saya lebih dari 150 tahun. Saya cek kebenarannya dulu. Sampean sudah muslim nopo belum? Alhamdulillah sudah.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jika makhluk ini berbohong dan sudah muslim, terkadang terlempar kepada Allah. Mohon maaf Mbah, Iya. tadi panjenengan itu bisa hadir di Padepokan Putra Bengawan itu prosesnya gimana, Eyang? Ya, saat tadi saya sedang duduk-duduk nyantai. Ada sebuah cahaya besar yang menarik saya ke sini. Ada kepentingan apa? Yes, sebelumnya minta maaf Mbah. Iya. Saya kan penasaran dengan kata-kata apa yang kita lihat itu belum tentu yang sebenarnya. Iya. Dan sebelum kita ngobrol-ngobrol, saya syukuri dan dulu Mbah. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya mohon ya Allah, saya dengan selera sallallahu alaihi wasallam. Monggo Mbah dinikmati hidangannya. Iya, terima kasih. Saya juga tak rokokan Mbah. Iya, terima kasih. Mohon maaf ya Mbah ganggu. Iya, nggak apa-apa. Itu tadi Mbah yang pengen saya tahu dari panjenengan untuk penjelasan ya masalah itu Mbah. Iya. Ya, namanya dunia dan kelihatannya nyata. Tapi kan semuanya itu ya ada yang tidak nyata semu. Tapi orang-orang sekarang itu malah mencari yang semu. Yang nyata dan benar itu nggak mau tahu sekarang. Dan di zaman sekarang ini kan banyak namanya turunan Rasulullah aja sekarang sudah dipalsukan. Apalagi dengan kehidupan yang dijalani. Kan pasti dibelok-belokkan oleh kepalsuan iblis itu. Kita harus bersabar diri. Buat hati ini menjadi nyaman. Buang rasa iri hati. Ya, syukuri apapun yang kita dapat biarpun itu sedikit. Kan gini Mbah. Iya. Zaman sekarang itu kan kebanyakan manusia itu yang dilihat itu dari segi syariat Mbah. Iya. Terkadang orang penampilannya bagus, halus, ternyata melakukan perbuatan yang kurang disenangi, seperti itu. Iya, itulah manusia yang hatinya rohaninya tertutup ya seperti itu. Padahal membuka rohani itu kita ya juga harus punya guru yang bersanad dengan Rasulullah. Tidak semudah itu kita membuka rohani kita. Maksudnya membuka rohani itu biar kita itu melihat yang sebenar-benarnya itu ya Mbak. Iya, ya melihat kan pasti kehidupan ada tujuannya yang pasti. Tapi sekarang manusia sekarang hanya pikir-pikiran semu. Yang dimaksud mata rohani itu maksudnya gimana toh Mbak? Yang namanya rohani kita kan perilaku kita bisa tertata. Kita bisa melihat kebenaran dari Allah yang sebenar-benarnya. Nah, itu proses-prosesnya gimana agar bisa mencapai rohaninya, bisa melihat yang sebenar-benarnya itu? Yang terutama kita sabar, ikhlas, dan kita harus punya ilmu dari guru yang bersanad. Oh, ada yang membimbing gitu ya? Ya jelas. Makanya orang-orang sekarang banyak yang pinter-pinter. Itu kalau mencari guru
yang benar-benar bersalah itu ya terus gimana Mbah? Kalau zaman sekarang itu kan ya susah toh Mbah. Sekarang kan di mana-mana ada pemberitaan, tapi rohani itu yang kita rasakan tidak mungkin dapat diberitakan, karena hanya hati yang merasakan. Makanya ya cari ilmu lah pada beliau. Di mana-mana sudah ada, tinggal kita sendiri yang mencarinya. Jangan buat tempat ibadah banyak, tapi tujuannya itu tidak jelas. Yang terkadang itu tempat ibadah banyak itu malah memecah belah umat itu sebenarnya Mbah. Tanyakan pada diri kalian sendiri, masjid itu untuk Allah apa untuk jamaah? Dibangun sebetulnya kan untuk Allah, bukan untuk jamaah sebetulnya. Tapi sekarang sudah dimiliki, diakui. Kalau tempat ibadah itu hanya milik sekelompok, itu sebetulnya milik Allah sebetulnya. Itu sebenarnya untuk mengumpulkan umat agar bisa beribadah kepada Allah toh Mbah, bukan sebagai mengumpulkan golongan kan sebenarnya. Makanya itu kan ada pemisah sekarang. Kalau tidak ikut dengan ini salah, ikut dengan itu disalahkan. Padahal waktu bikin membuat ibadah itu niatnya kan untuk Allah, untuk mengenal Allah. Apa Allah hanya milik mereka yang bisa bangun masjid? Kan tidak. Makanya itu kan nyata. Itu kan jadinya kalau dirasakan jadi semu. Dan terkadang yo juga banyak yang tertipu Mbah. Katanya sudah mempunyai kelebihan ini, dikira itu wali. Ternyata kalau yang mata rohaninya itu terbuka, yang sebenarnya ternyata itu malah iblis yang di dalam tubuhnya itu. Orang-orang sekarang banyak yang sudah tidak mengenal dengan wali. Padahal wali itu kan orang yang mengawali ilmu yang dari Allah. Itulah wali yang mengawalinya. Baru disebarkan kepada pengikut-pengikutnya. Nah, kapan lagi kita akan mendoakan leluhur kita sedangkan yang membawa ajaran-ajaran dilupakan? Aturan-aturan sudah dilanggar semua. Kan terkadang itu kita dengan dalih bahwa ini ajaran ini melenceng dari aturan Allah, dari Kanjeng Nabi. Itu gimana itu Mbah? Iya kan sudah saya katakan, wong nasabnya Rasulullah aja dipalsukan, apalagi ajarannya. Kan banyak yang tertipu dengan kepandian-kepandian mereka. Yang jelas manusia harus punya guru yang ditiru, guru mursyid, guru yang bersama dengan Rasulullah. Guru mursyid itu kan Rasulullah. Lah pentingnya mempunyai guru mursyid itu untuk apa Mbah? Pentingnya itu Guru mursyid kan yang akan memberi jalan kita, perilaku kita yang menyambung dengan Rasulullah. Apa yang dikerjakan Rasulullah pasti akan diajarkan. Berarti mursyid itu adalah pewaris ilmu Kanjeng Nabi. Iya. Nah itu ciri-ciri mursyid itu yang gimana biar orang-orang zaman sekarang itu tidak bingung untuk mencari mursyid itu Mbah? Guru mursyid itu cuma yang merasakan kita,
Kan dia yang mengikut dia. Nggak bisa toh Mbah, masalahnya kok hanya perasaan kita, kan perasaan itu ya juga bisa bisikan. Iya, guru mursyid kita kan juga tahu. Nggak, maksudnya kan bagi orang yang lain bukan kita, itu cara mencarinya gimana? Kalau orang-orang itu patuh sama pimpinan sekarang, otaknya sudah kotor. Nanti biar orang-orang awam itu tahu mursyid itu gimana cara prosesnya. Iya, mursyid itu kan orang yang punya kelebihan, bisa mengalahkan iblis pun bisa dikalahkan, itu namanya mursyid. Makanya kan nggak ada zaman sekarang, cuma hanya beliau yang mengajarkan tentang hal itu, yang namanya mursyid. Setiap apa yang dilakukan, yang diucapkan itu sudah melalui sidang-sidang aulia di sana. Bimbinglah mereka yang belum tahu. Jadi mursyid itu yang mengangkat itu bukan pengakuan manusia, tetapi memang diangkat oleh itu langsung dari Allah. Melalui guru-guru silsilah Rasulullah. Langsung dari beliau bimbingannya itu. Jadi seorang mursyid itu tuh bukan diakui sendiri, tapi berdasarkan diakui oleh, ya tidak bisa, wong itu yang sudah ditentukan oleh Allah. Itu termasuk petugas Allah. Mungkin yang mengakui mursyid itu karena diakui golongannya, tidak diakui oleh Allah. Cuma mencari pekerjaan lain kali orang-orang seperti itu. Karena kan di dalam keterangan Imam Ghazali itu kan mencari guru mursyid itu susah. Bahkan lebih susah mencari guru mursyid daripada mencari jarum yang ada di tumpukan jerami itu. Iya benar, itu kan kiasan bagi orang-orang yang bodoh, yang buta hatinya. Sebetulnya ya ada yang mau menyelamatkan umat Rasulullah, itu pasti ada. Berarti ciri-ciri seorang mursyid itu yang melakukan apa yang dikerjakan Rasulullah kan? Iya, apa sifat-sifatnya Rasulullah. Pasti beliau turun ke beliau. Kan terkadang itu banyak loh Mbah yang mengaku mursyid-mursyid itu kan banyak sekarang itu. Ya lihat saja nanti kalau sudah saatnya beliau membuka yang sebenar-benarnya, maka akan binasalah mereka. Saat ini memang beliau bersabar karena ingin mencari bibit-bibit yang benar. Hanya sekarang orang sudah dibelokkan oleh kemampuannya sendiri. Merasa bisa ini, bisa menjadi sakti. Tahu nggak kalian yang namanya sakti itu? Kalian belum tahu yang dinamakan sakti sebenarnya. Yang dinamakan sakti itu orang yang ikhlas dan sabar, berpasrah diri kepada Allah, tiada lain. Itulah orang yang sakti sebenarnya. Bukan karena keilmuannya, bukan karena kekayaannya, tapi hanya hatinya mempunyai rasa ikhlas, sabar, melakukan yang terbaik untuk Allah, selain tidak
kembali kepada topik lagi ya. Tadi yang dibahaskan apa yang kita lihat belum tentu itu yang sebenarnya. Kan terkadang dari perbuatan syariat itu kan bisa dibikin baik, itu bisa ya Mas, terkadang. Bisa. Karena pandangan-pandangan kita tertutupi hijab-hijab kita yang masih kotor. Makanya tidak melihat, tidak bisa merasakan kebenaran yang sebenarnya dari Rasulullah. Dulu itu saya juga pernah dengar cerita-cerita ada seorang wali itu mau sholat berjamaah, itu katanya sebagian yang sholat itu ada yang kepalanya itu dari pandangan beliau itu ada yang berkepala hewan, itu seperti itu Mbah. Apa itu beliau itu ya wali itu memang sudah terbuka mata rohaninya itu? Ya itulah yang namanya rohani. Bisa melihat yang sebetul-betulnya. Itu kalau menurut panjenengan yang kepalanya itu secara gaib itu kok menjadi kepala hewan itu karena apa itu Mbah? Iya, acaranya itu ada sebuah kepentingan pribadi. Cara ibadahnya itu ada kepentingan pribadi, sebenarnya untuk kepada Allah. Iya. Mungkin ada yang untuk memperkaya diri. Ada yang bisa dipandang dia itu lebih mulia. Pengen diakui lebih alim gitu. Iya. Hati-hati dengan ibadah kita. Berhati-hati betul. Orang-orang itu nantinya biarpun di dunia ini mereka dieluk-elukan, dihormati, tapi nanti orang-orang seperti itu akan jadi pijakan kaki yang kotor. Makanya manusia sekarang banyak tertipu dengan penampilan bicara. Itulah yang akan menjerumuskan kita. Kan sedangkan orang itu kalau berbicara tidak melakukan itu ya nanti dapat hukuman dari Allah. Pasti. Semua manusia lidahnya ini nanti yang jadi bertanggung jawabnya. Apa yang diucapkan tapi tidak melakukan, itu pembohongan namanya. Kalau bahasa modernnya munafik ya Mbak? Iya. Biarpun sedikit hati, lidah kita harus sinkron. Walaupun sedikit ilmu, yang penting praktek ya. Praktek. Makanya guru-guru mursyid itu bukan teori yang diajarkan, selebihnya praktek yang nyata. Biar kita tahu apa yang kita dapat sebetulnya. Kan karena dari praktek itu nanti kita itu bisa berteori ya Mbah. Iya, banyak orang teori tapi nol dalam praktek sekarang. Tapi yang praktek biarpun sedikit itu banyak teorinya, banyak caranya biarpun sedikit. Tapi orang yang bicara banyak belum tentu prakteknya ada. Itu yang malah celaka ya Mbak. Iya. Makanya manusia ikutlah ajaran beliau. Carilah sekarang. Karena ini sudah akhir zaman. Sebentar lagi akan dibuka kebenaran yang nyata. Dunia ini akan hancur. Semua apapun yang kita punya akan hancur. Kecuali roh kita
yang akan abadi. Untuk mempertanggungjawabkan. Iya, makanya belajarlah mengaji, menjalani rohani yang benar. Ya, mencari guru yang tepat. Itu cara untuk membersihkan hati yang kotor itu dengan cara apa, Mbah? Ya, terutama kita bersihkan hati dulu. Ya, dengan cara apa itu membersihkannya itu? Iya, kan ada cara-cara sudah dibimbing. Kalau belum tahu mau masuk, ya kuatkan dulu iman kita. Kuatkan dulu rasa kita menyintai ajarannya dulu. Baru kita terbimbing ke dalam rohani itu. Jangan merasa capek dengan apa amal-amaliyah itu, dengan merasa capek, jangan merasa bosan, karena hanya amal-amaliyah itu yang akan menyambungkan kita ke guru kita sebetulnya. Ya, pokoknya jagalah, kalian sudah diberi amanah, hati-hati. Koreksi diri dulu, bersihkan hati kita dulu, biar kita menyikapi setiap masalah itu dengan jernih. Janganlah menyalah-nyalahkan dulu sebelum kita tahu kesalahan kita sendiri. Ya, bersama-samalah setiap masalah. Itu ujian kita sebetulnya. Bukan untuk diri mereka, tapi itu ujian untuk diri kita sendiri, iman kita sendiri yang diuji. Ya, rasakanlah dunia ini. Kalau kita merasakan itu indah sebetulnya. Indah karena perjalanan ini hanya sementara. Kita hanya mencari bekal untuk akhirat sebetulnya. Bukan kekayaan di dunia, tenar di dunia itu, enggak. Pada waktunya akan musnah semua. Raga kita aja yang kita jaga pasti hancur kok. Pasti hancur. Padahal kita jaga, kita pelihara, hancur. Yang tidak hancur hanya rohani kita dan amal kita nanti. Kan di akhir zaman ini kan banyak orang-orang tertipu dengan penampilan memangnya, Mbak. Iya. Kadang orang pandai membaca Al-Quran, pandai berceramah, itu kan terkadang orang berpikirnya itu orang-orang yang hebat. Menghafalkan Al-Quran itu juga baik. Itu juga baik. Tapi mengaji Al-Quran itu sulit. Mengkaji, melakukan apa yang kita ngaji itu sulit. Banyak orang pintar ngaji, hafal dengan hadis, hafal dengan Al-Quran, tapi sulit untuk melakukan. Makanya kalau punya guru kan bisa dibantu. Iya, makanya biarpun sedikit yang kamu bisa, tapi kamu mengerti tentang arti apa yang kamu bisa, itulah yang akan menuntunmu. Ya udah, terima kasih ya Mbah atas petuah-petuahnya. Iya, saya mohon maaf. Ya sama-sama Mbah. Karena bicara ini karena kebodohan saya. Ya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi diri saya sendiri, Mbah. Dan umumnya bisa di mata saudara-saudara yang lain. Ya, maaf. Ya, jika saya menerima kehadiran panjenengan banyak kekurangan kesalahan, ya, terima kasih yang sampean sudah mau menghadirkan saya. Ya, panjenengan undur diri melanjutkan tugasnya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
keluar. Allah. Sekian pemirsa, dialog kita dengan sosok gaib yang mengaku ruh dari kayangan. Beliau tadi membeberkan bahwa apa yang kita lihat sekarang itu belum tentu yang sebenarnya. Itu menurut beliau itu pembabarannya terlalu banyak, sedulur. Karena orang-orang sekarang itu banyak yang tertipu dengan penampilan, dengan kepandaian, kealiman, itu banyak yang tertipu. Terkadang apa yang kita dengar, apa yang kita kaji, yang disampaikan, terkadang yang menyampaikan itu tidak melakukan, hanya sekedar menyampaikan saja. Dan sebenarnya kan yang dinilai Allah itu kan dengan praktek kita beribadah kepada Allah. Dan banyak orang yang ibadah itu tujuannya tidak kepada Allah, tetapi hanya untuk suatu golongan atau menuruti keinginan-keinginan urusan dunia. Dan kuncinya dari beliau tadi bahwa kita itu di akhir zaman ini disuruh mencari guru atau sosok mursyid yang benar-benar bersanad kepada Rasulullah. Kami tim Padepokan Putra Bengawan, jika ada salahnya ya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tekankan sedulur semuanya, apa yang dikatakan sosok tadi jangan 100% dipercaya. Ambil dari sisi positifnya, mudah-mudahan bisa menambah wawasan, pengetahuan, dan lebih-lebihnya semakin iman dan takwa kepada Allah. Kami tim Padepokan Putra Bengawan undur diri. Jika ada kekurangan kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Akhiru salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.